Semuanya. Malam, Bu. Malam, Bu. Ibu. Oke. Malam, Bu. Hmm, oke. PPT saya udah tampil ya. Sudah, Bu. Oke. Wait. Oke. Sebelum kita masuk kuliah pada malam hari ini, saya mau menanyakan untuk teman-teman yang mau konversi, masih ada pertanyaan terkait dengan konversi? Ada Ibu sebentar. Oke, siapa ini? Oke, kita bahas untuk konversi dulu aja ya. Ibu, maaf, ada Ibu untuk Suaranya kecil, Safira. pertanyaannya terkait konversi mata kuliah PSA. Untuk mata kuliah safety ini, asesmen yang harus dilakukan agar bisa memenuhi konversi itu bagaimana ya, Bu? Gimana? Suaranya nggak kecil, eh. Untuk asesmen yang harus dilakukan agar bisa memenuhi konversi itu bagaimana ya, Bu? Apakah harus membuat laporan atau makalah, Ibu? Membuat laporan dan juga PPT ya. Sebentar saya bukakan materinya. Izin bertanya, Bu. Ya. Ini eh, kalau mau konversi safety selain dari pengisian CPL bentuk Mm-mm. portofolio yang perlu dicantumkan kayak gimana dan nanti sistem penilaiannya gimana? Apakah bakal dites lagi? Iya dong. Nah, untuk konversi pada intinya memang teman-teman itu mendapat nilai dari pembimbing KP gitu ya. Tapi itu tidak langsung akan menjadi nilai teman-teman semua. Jadi teman-teman tetap harus membuat report. Yang pertama, teman-teman harus bikin report. Dan yang kedua, teman-teman bikin PPT untuk nanti presentasi. Jadi akan ada satu waktu, kemungkinan saat UTS itu teman-teman akan saya jadwalkan untuk presentasi. Nah, nanti tim penilainya itu siapa? Itu antara UTS ataupun UAS ya. Antara UTS ataupun UAS nanti saya plottingkan waktu teman-teman untuk bisa presentasi karena kan ada yang baru selesai
KP di bulan November juga ya. Nah, itu nanti akan saya plottingkan untuk presentasi. Nanti tim penilainya sementara ini adalah dosen pengampu. Dan juga nanti kemungkinan akan ditambah oleh Kaprodi dan dosen-dosen yang terkait dengan proses safety ini. Tapi tim penilai intinya adalah pengampu, yaitu saya dan juga Pak Surya, gitu. Nah, sebagai catatan ya, jadi memang konversi itu tidak semudah yang dibayangkan mungkin oleh teman-teman. Jadi teman-teman dapat nilai oleh pembimbing KP, kemudian ya sudah diberikan terus itu jadi nilai teman-teman. Enggak seperti itu. Karena pada dasarnya kami dosen pengampu itu harus tetap berpegang pada eh, kemampuan teman-teman. Jadi yang kan nanti jelaskan nilai akan ada di transkrip, kemudian itu juga jadi pertanggungjawaban dosen pengampu ketika kalian sudah kerja nanti. Jadi itu catatannya seperti itu. Nah, eh saya juga belajar memahami kalian. Mungkin yang teman-teman masih dalam proses KP ya, dalam periode KP memang waktu kalian itu terbatas. Maka dari itu, segala bentuk perkuliahan saya eh, memberikan apa ya, materi juga tidak terlalu berat untuk teman-teman, tugas juga tidak terlalu berat. Kemudian untuk pengerjaan tugasnya pun saya berikan periode yang cukup panjang, sepertinya 2 minggu ya, eh, untuk setiap tugasnya. Dan juga bahkan UTS untuk dari saya tidak ada. Jadi tidak ada UTS. Saya rencana akan ada tugas besar, tapi itu juga teman-teman sudah apa ya, mengerjakan. Kalau misalnya teman-teman mengerjakan tugas-tugas dari saya itu nyambung, nah nanti di teman-teman di akhir kuliah untuk tugas besarnya itu sudah menempuh 50% pengerjaan tugas besar. Jadi saya pun dalam proses kuliah saya tidak memberatkan. Jadi saya harap teman-teman mempertimbangkan apakah memang perlu konversi ataupun ikut kuliah saja. Itu. Dari saya seperti itu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan konversi. Ibu izin bertanya, Ya, jika nanti kalau misalnya pas udah presentasi di depan dosen pengampu ternyata nilainya masih kurang itu seperti apa ya, Bu? ya sudah itu nilai yang didapatkan, Gania. Jadi memang saya harap di awal kalian menentukan dari sekarang kalian mau konversi atau enggak, gitu. Kalau memang tidak mau konversi, silahkan tidak usah mengerjakan tugas. Tulis saja ketika pengumpulan konversi, seperti itu. Tapi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas, sudah tidak mengerjakan tugas, kalian memilih konversi, tiba-tiba di pertengahan nanti kalian maunya kuliah. Itu saya tidak mau kayak gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih eh, berpikir lagi lah. Entah itu mau konversi atau enggak, itu terserah teman-teman. Di sini saya ingin kalian belajar konsekuensinya juga seperti apa, bagaimana effort kalian, kalian sudah tahu konversi itu harus seperti apa, dan juga kuliah itu seperti apa. Semua punya apa ya, plus minusnya masing-masing. Jadi silahkan kalian tentukan oh, apakah ketika saya nanti presentasi ataupun bikin laporan itu sudah bisa menghasilkan nilai maksimal atau belum. Kalau memang belum, ya sudah, silahkan kelas. Saya pun ketika kelas saya tidak menyulitkan teman-teman sama sekali. Menurut saya ya, menurut saya tidak menyulitkan teman-teman. Tugas juga cukup mudah, durasinya juga pengerjaannya cukup lama. Kemudian ujian pun tidak ada, silahkan. Itu opsi apa dari saya. Silakan teman-teman membuat pilihan sendiri-sendiri gitu.
Oke, masih ada pertanyaan? Bu, maaf Bu, berarti masih boleh berubah kan Bu, kalau misalnya waktu itu saya ngisi link yang konversi itu konversi, tapi yang ngedenger kayak gini pengen berubah masih bisa kan Bu? Silakan. Silakan Oke Bu. silakan berubah mumpung masih di tugas awal. Rencana saya cuma ada 3 tugas. Nanti saya rilis tugas baru, kemudian nanti kita satu pertemuan lagi, sudah selesai kuliahnya, kemudian ada tugas, lalu nanti mungkin di minggu terakhir saya share kalian tugas besarnya. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Bertanya lagi, Bu. Nggak boleh. Ada yang nanya untuk Yang nanya eh, siapa? Silakan tanya sendiri aja. kalau untuk nilainya itu bisa dimix gak, Bu? Misalkan konversi terus juga ngerjain tugas gitu, Bu. Nggak mau. Jadi harus pilih salah satu ya, Bu. Pilih salah satu. Karena kalau misalnya kalian pilih konversi, nggak usah ngerjakan tugas saya. Ada batas waktunya nggak, Bu, untuk konfirmasi konversi itu? Nggak ada. Tapi kalau kalian tiba-tiba milih kuliah, tapi kalian nggak mengerjakan tugas, ya silahkan. Itu jadi konsekuensi kalian. Tugas satunya nol. Oke, Bu. Gimana? Ada pertanyaan lagi atau kita lanjut kuliah? Setelah ini saya tidak menerima pertanyaan terkait konversi dan juga kuliah ya. Ini kesempatan terakhir teman-teman kalau mau tanya. Ibu izin Izin bertanya. bertanya, Ya, Mila. kalau semisal sebelumnya sudah mengisi G-form yang konversi, tapi tidak jadi konversi, tapi sudah mengerjakan tugas, itu bagaimana? Tapi belum mengerjakan tugas. Sudah. Ya udah nggak masalah. Oh, iya. Oh, ibu satu lagi. Kalau semisal eh, yang konversi, ya terus itu tuh untuk penilaiannya dari pembimbing KP itu tuh nilainya berarti belum pasti ya Bu. Yang pasti itu dari dosen pengampunya. Betul. Ah, oke. Terima Itu kasih ya. Bu. Jadi, oke, untuk nilai akhirnya intinya di dosen pengampu. Karena kami, dosen pengampu itu yang bertanggung jawab akan kompetensi kalian. Gitu. Izin bertanya, Bu. Ya, Kumaira. Untuk report portofolio dan lain sebagainya itu nanti apakah ada ketentuan formatnya atau enggak, Bu? Ya, saya rencana akan bikin formatnya. Mungkin saya rilis di minggu depan ya, Kumaira ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Izin bertanya, Bu. Iya, Belva. Em, Kebetulan kan kami udah membicarakan perihal capaian pembelajaran kepada pembimbing KP. Tetapi Mm-mm. kebetulan dari pembimbing KP-nya sendiri cuti, jadi kita belum tahu apakah capaian pembelajaran ke-9 CPL ini tuh akan terpenuhi atau enggak di industrinya. Kalau buat itu apakah ada waktu lagi gak ya Bu untuk mempertimbangkan perihal konversi atau tidaknya? Terima kasih. Menurut Belva gimana? Menurut Belva, sebaiknya Belva gimana kalau misalnya ada keadaan seperti itu? Kalau untuk seperti itu rencananya kami ingin ikut kelas dulu, Ibu. Oke, ya sudah, seperti itu aja. Oke, nanti mungkin di minggu depan, karena kita udah masuk tugas 2 ya, minggu depan saya rencana akan bikin G-form baru, silahkan teman-teman isi.
itu sudah fix yang konversi siapa, kemudian yang kelas siapa, gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita mulai aja ya. Kita sebentar aja sih, cuma paling setengah jam. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang jenis-jenis bahaya dan juga analisisnya. Analisis tapi masih tahap awal ya untuk bencana. Oke. Oke. Nah, untuk klasifikasi bencana itu ada 4. Bahaya fisika, klasifikasi bahaya itu ada 4, yaitu bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya operasional, dan bahaya lingkungan. Oke, kita akan masuk ke materi dari setiap jenis bahaya. Yang pertama, bahaya fisika. Itu contohnya adalah tekanan tinggi, kemudian suhu tinggi, kemudian kebisingan dan getaran, ada juga radiasi. Nah, untuk tekanan tinggi bisa menyebabkan risiko ledakan bencana ataupun pipa pecah. Yang suhu tinggi itu bisa menyebabkan luka bakar, kemudian bisa juga terjadi kebakaran, dan juga degradasi material. Untuk kebisingan tentunya bisa menyebabkan gangguan pendengaran dan juga kelelahan operator. Kemudian untuk radiasi itu bisa berefek pada biologis jangka panjang maupun jangka pendek. Misal teman-teman eh, bekerja di lokasi yang dia memang ada potensi radiasi nuklir. Nah, itu dalam setahun itu dia punya batas radiasinya berapa sih? Nah, jika lebih dari itu bisa menyebabkan atau berefek pada biologis tubuh kita. Seperti itu. Oke. Next, untuk bahaya kimia. PPT saya sudah tampil ya? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, untuk bahaya kimia misalnya adanya reaktivitas, kemudian adanya toksisitas, kemudian adanya korosif, kemudian adanya iritan. Nah, masing-masing itu juga menyebabkan eh, ada dampak seperti itu. Misalnya reaktivitas berdampak pada potensi kebakaran, kemudian potensi ledakan, kemudian ada runaway reaction, jadi reaksi yang tidak terkendali. Oke. Nah, untuk toksisitas itu bisa menyebabkan keracunan akut atau kronis, misalnya paparan H2S yang berlebih, CO, kemudian benzena, seperti itu. Nah, untuk korosif itu lebih berpengaruh hebat itu terhadap kerusakan peralatan. Bisa terjadi korosi seperti itu ya. Kemudian untuk apa namanya eh, luka kulit ataupun mata juga. Kemudian zat-zat iritan itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan maupun mata dan juga kulit. Oke. Next adalah bahaya operasional, itu misalnya human error dalam prosedur kerja, kegagalan sistem kontrol,
di mana instrumentasi itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Kemudian juga ada juga kesalahan operasi, misalnya adanya valve yang salah posisi, ataupun adanya overfilling. Kemudian yang terakhir adalah kelelahan operator yang disebabkan misalnya operatornya kurang fokus gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan materi yang pertama untuk analisis bahaya itu bisa menggunakan what if analysis. What if atau bagaimana jika. Bagaimana jika. Nah, what if analysis ini yang pertama based on experience tim. Jadi dia bergantung pada pengalaman dan pengetahuan tim. Nah, jika tim itu berpengalaman, oke, sehingga banyak tahu potensi bahaya yang bisa teridentifikasi. Oke. Sebaliknya, jika tim kurang pengalaman, maka hasil analisis itu bisa dangkal. Gitu. Yang kedua, what if analisis itu adalah suatu diskusi terbuka atau brainstorming. Sehingga itu lebih fleksibel, tapi kelemahannya adalah tidak ada alur yang sistematis seperti HAZOP. Jadi bisa jadi ada beberapa aspek yang mungkin bisa terlewat. Oke. Yang ketiga itu aspeknya dia random ya, random. Jadi pertanyaan yang diajukan itu bisa juga secara acak. Misalnya, what if cooling waternya gagal? What if jika pompanya macet? Kayak gitu. Nah, memang prosesnya itu analisis bahaya dengan what if analisis itu prosesnya cepat, tapi tidak menyeluruh. Jadi karena dia random, acak, makanya tidak bisa sistematif dan nggak bisa menyeluruh. Oke, kemudian what if cannot identify the unrecognized hazard. Jadi tidak mampu menemukan bahaya yang sama sekali belum dikenali. Jadi misalnya tim analisnya itu belum pernah punya pengalaman, maka bisa jadi ada potensi bahaya yang tidak bisa dikenali atau tidak bisa diidentifikasi. Nah, terbatas hanya bahaya yang sudah dialami atau pengalaman dari anggota tim analisisnya. Oke. Nah, intinya what if analysis itu bergantung pada seberapa pengalamannya si praktisi itu. Nah, tentunya ditentukan oleh jam terbang yang tinggi. Jika mereka jam terbangnya tinggi, maka bisa mengenali skenario bahaya yang mungkin belum mereka alami, tapi mereka bisa sudah mengidentifikasinya. Jika jadi syaratnya adalah praktisi yang melakukan what if analysis itu memang harus yang sudah berpengalaman. Nah, tapi walaupun dia banyak keterbatasannya, nah, what if analysis itu mempunyai beberapa keuntungan atau kelebihan. Oke, yang pertama, fast method, dia cepat dilakukan. Karena hanya butuh brainstorming aja, hanya butuh diskusi terbuka saja, tanpa prosedur yang rumit. Nah, ini cocok untuk tahap awal atau sistem yang sederhana. Oke, misalnya di unit boiler, itu tim yang dibutuhkan misalnya 2 orang saja, kemudian waktunya cukup 1-2 jam. Nah, contohnya, what if question-nya atau pertanyaan what if-nya, what if air umpan boiler habis? What if safety valve macet? Tanpa perlu analisis yang rumit,
tapi potensi bahaya cepat teridentifikasi. Gitu. Yang kedua, bisa dikombinasikan dengan checklist. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan checklist keselamatan sehingga pertanyaannya jadi lebih sederhana. Nah, misalnya contohnya nih, what if pressure relief valve itu gagal? Tinggal dicentang aja, misalnya ada checklist table gitu ya, tinggal dicentang apakah itu kondisinya aman atau tidak kalau dia pressure relief valve-nya itu gagal. Misal, contoh lain di unit destilasi bisa dibuat checklist sederhana. Apakah cooling water tersedia? Apakah relief valve berfungsi? What if salah satu sistem gagal? Nah, itu bisa langsung dikombinasikan dengan checklist analisis. Nah, kemudian bisa mengkombinasikan evaluasi dari beberapa kegagalan. Nah, contoh misalnya pompa gagal dan listrik padam. Nah, ini di sini tidak hanya skenario tunggal karena ada kombinasi kegagalan seperti itu. Kemudian, nah, semua topik itu bisa secara acak itu dibahas atau disampaikan gitu ya. Nah, hal ini jadinya bisa memberikan fleksibilitas dan juga ruang kreativitas untuk timnya. Lagi-lagi, kita harus eh, memilih tim yang akan melakukan what if analysis. Jadi memang sebaiknya itu yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Oke, next. Nah, juga sebagai fleksibel teknik. Nah, metode ini atau what if analysis ini cukup fleksibel dan dapat digunakan pada berbagai tahap proyek. Jadi, memang biasanya digunakan di awal, tapi bisa juga di beberapa proyek yang lainnya. Misalnya ada desain awal, commissioning atau startup, kemudian operasi rutin, kemudian jika ada suatu insiden itu bisa digunakan sebagai evaluasi. Oke. Nah, untuk prosesnya itu saya rangkum menjadi 9 tahap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 tahap. Nah, yang sebelah kanan ini yang berbentuk melingkar, ini adalah tahap analisisnya. Ini adalah pre-analisisnya. Ini adalah tahap analisis, kemudian ini adalah tahap pre-analisisnya. Oke, yang pertama pada tahap pre-analisis, define purpose and scope. Nah, harus menentukan tujuan analisis dan juga membatasi lingkup sistem yang dikaji. Nah, tadi kan sudah disampaikan di awal bahwa what if analysis itu lebih cocok untuk sistem yang sederhana atau sistem kecil. Jadi analisisnya adalah analisis untuk sistem yang kecil, per sistem kecil. Oke, contohnya, misalnya tujuannya itu mencegah kecelakaan di unit destilasi. Ya udah, berarti ruang lingkupnya adalah unit destilasi aja. Kemudian yang kedua, assembly team. Nah, membentuk tim di sini lebih cocok jika lintas disiplin. Jadi tidak hanya engineer, tapi juga operator. Kemudian ada tim instrumentasi, safety. Tuh. Dan dipastikan ada leadernya, ada fasilitator yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, communicate objective and rules. Di sini tim diberikan arahan tentang aturan-aturan diskusinya seperti apa, kemudian output yang diharapkan seperti apa. Nah, pada intinya menekankan bahwa tujuannya adalah identifikasi bahaya, bukan mencari kesalahan individu. Nah, di sini sering menjadi kesalahan konsep ya. Jadi
lebih bukan untuk identifikasi bahaya, tapi malah jadi saling menyalahkan antar divisi. Nah, itu bisa jadi rawan juga di situ. Kemudian gather dokumen, di sini mengumpulkan dokumen-dokumen PNID, kemudian datasheet, laporan, seperti itu. Nah, dokumen-dokumen itu yang akan menjadi dasar nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disusun untuk what if analysis. Kemudian kita masuk ke tahap analisis yang kanan tadi yang melingkar. Yang pertama adalah formulate question atau membuat pertanyaan. Nah, di sini memang pertanyaannya formatnya what if ya. Jadi what if misalnya tadi yang sudah saya contohkan, what if cooling water supply-nya terhenti. Nah, what if cooling water supply terhenti. Nanti akan ada saya jelaskan contohnya. Kemudian breakdown into task atau elemen, memecah proses besar menjadi node atau elemen kecil. Misalnya tadi ada pompa, kemudian boiler ataupun kolom destilasi. Jadi harus membuat node atau elemen kecilnya itu untuk dianalisis. Karena what if analisis itu supaya dia bisa menjadi analisis yang kompleks itu memang terdiri dari node-node kecil atau elemen-elemen kecil. Jadi nanti digabungkan baru jadi suatu sistem gitu ya. Oke, sehingga pertanyaan itu difokuskan pada tiap elemen. Oke, yang ketujuh itu generate atau membangun what if question atau pertanyaan-pertanyaan what if. Nah, ini harus membuat daftar pertanyaan sesuai dengan potensi deviasi atau perubahannya. Oke, contohnya what if operator lupa buka valve feed. Nah, itu bisa juga. Oke, sebenarnya untuk what if analysis itu, untuk risk assessment, itu memang standarnya menggunakan bahasa Inggris. Cuma kita supaya lebih mudah, what if-nya kita tetap bahasa Inggris kan, tapi untuk selanjutnya bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, itu pengerjaan tugas teman-teman juga seperti itu. Oke, yang ke-8 adalah respond to what if question. Nah, setelah tahu what if question-nya, kita bisa tahu atau tim itu bisa berdiskusi terkait dengan penyebab dan konsekuensinya. Misalnya lupa buka valve. Nah, apa yang terjadi jika lupa buka valve, maka feed-nya tidak masuk. Kalau tidak masuk, apa yang terjadi? Kolom kosong. Misalnya, apa yang terjadi jika kolom kosong, maka overheating boiler. Contohnya kayak gitu. Kemudian determine additional control. Nah, di sini mengevaluasi safeguard yang ada. Apakah ada alarm atau relief valve? Kemudian setelah mengevaluasi safeguard yang ada, bisa memberikan rekomendasi tambahan. Misalnya adanya SOP baru, training baru, interlock baru, seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya untuk what if question. Kemudian ini adalah contoh what if worksheet-nya. Tadi yang pertama kan generate atau membuat pertanyaan what if question-nya. Kemudian analisis konsekuensinya. Kemudian mengevaluasi safeguard yang sudah ada, alarmnya seperti apa. Kemudian valve-nya itu seperti apa. Kemudian berikan rekomendasi. Apakah perlu tambahan ataupun seperti apa, butuh training, SOP baru, atau seperti apa nanti itu ditulis untuk rekomendasinya. Oke. Next, untuk HAZOP analysis. HAZOP atau Hazard and Operability Study adalah metode analisis sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard dan masalah operabilitas. Nah, masalah operasi dalam suatu proses kimia ataupun di industri gitu ya. Nah, tujuannya apa? Mengenali jika ada deviation ataupun penyimpangan
dari desain, jadi desain operasi yang ada sekarang seperti apa, desain awalnya seperti apa. Nah, jika ada deviasi atau penyimpangan, itu bisa mengetahui apakah penyimpangan tersebut bisa menimbulkan bahaya atau masih bisa dalam tahap atau dalam skala toleransi. Oke, yang kedua, menentukan penyebab dan konsekuensi dari deviasi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk mengurangi risiko. Oke. Nah, prinsip dasarnya HAZOP itu harus menggunakan guide words atau kata kunci yang digabungkan dengan proses parameter. Proses parameter itu seperti apa? Tekanan, temperatur, aliran, level, komposisi, dan lain-lain. Contohnya, guide words-nya more atau high gitu juga bisa. Kemudian proses parameternya temperatur. Nah, di sini berarti temperatur lebih tinggi dari desain. Oke. Nah, untuk HAZOP workflow-nya itu ada 10. Oke, yang pertama persiapan pembentukan tim sama seperti tadi ya, identifikasi node. Oke. Kalau misalnya dalam unit destilasi itu kita mulai dulu dari node terkecilnya atau kolom destilasi misalnya. Kemudian menentukan desainnya. Kemudian aplikasikan guide words tadi ya, no, more, less, kayak gitu. Kemudian deviasinya seperti apa, misalnya no flow atau higher pressure, kayak gitu. Analisis penyebab dan konsekuensi. Nah, yang kedelapan identifikasi safeguard-nya, apakah sudah ada proteksi di situ, safeguard atau proteksi gitu ya. Yang kesembilan, membuat rekomendasi, misalnya adanya tambahan proteksi, perubahan SOP, adanya tambahan training, kemudian dimodifikasi sistemnya. Dan yang ke-10 adalah dokumentasi, yaitu catat tadi semuanya sudah dianalisis dalam tabel HAZOP. Oke, ini contoh dari HAZOP worksheet-nya. Nanti teman-teman tugasnya adalah kira-kira mengisi what if analysis dan juga HAZOP worksheet gitu. Ini contohnya ada example dari apa namanya HAZOP worksheet. Nah, ini ada note ya. Ada note 1, ada note 2. Oke. Oke. Nah, contoh. Kita mau coba contoh mengerjakan what if sama HAZOP worksheet yang tadi saya sudah berikan contohnya. Oke. Yang pertama, kita akan contohnya itu jadi ada bejana yang dia punya reaksi yang bersifat eksotermis, kemudian suhunya itu dibantu kontrolnya dengan cooling water di dalam cooling coil gitu ya. Nah, reaksi bersifat eksotermis sehingga sistem pendingin disediakan untuk menghilangkan energi reaksi yang berlebih. Oke. Yang kedua, jika fungsi pendinginan hilang, maka suhu reaktornya akan meningkat. Yang ketiga, hal ini akan menyebabkan laju reaksi meningkat dan mengarah pada pelepasan energi tambahan. Sehingga apa? Bisa menyebabkan reaksinya itu tidak terkendali atau runaway reaction. Dengan tekanan yang melebihi tekanan pecah bejana reaktor. Itu bisa menyebabkan bejananya pecah. Kemudian suhu di dalam reaktor itu diukur dan digunakan untuk mengendalikan laju air pendingin melalui sebuah katup. Nah, kita mau coba lakukan studi what if dan HAZOP pada unit ini untuk meningkatkan keselamatan proses. Oke. Oke. Nah, tadi ada what if. Nah, di sini misalnya kita
punya what if questionnya, contoh ya, itu adalah what if suhu di dalam reaktor meningkat. Kayak di sini PPT-nya ganti nggak? Ada, Ganti, Bu. Ibu. Ganti ya. Ada tulisannya ya. Ada, Ibu. Oke. Jadi misalnya itu ada what if questionnya adalah what if suhu di dalam reaktor meningkat. Jika suhu di dalam reaktor itu meningkat, apa sih konsekuensinya? Tadi sudah disebutkan dalam analisis kan? Nah, tekanan itu bisa naik dan adanya risiko runway dan pecah bejana. Oke, jika dilihat dalam gambar yang tadi, wait, oke. Apakah sudah ada safeguard-nya? Apakah sudah ada pengamannya? Sudah, Bu, dari pendingin itu bukan, Bu? Sudah ada pengamannya belum? Pengaman suhunya apa? Cooling water, Bu. Cooling water. Iya. Betul. Nah, tapi kan eh, di situ yang belum ada adalah apa sih? Yang belum ada. Apakah sudah ada alarm di situ? Temperatur alarmnya, Bu. Ya, temperatur alarmnya sudah ada. Apakah sudah ada temperatur alarmnya? Belum ada, Bu. Belum Mana, Bu? ada. Berarti dia sebenarnya belum ada safeguard-nya ya. Oke. Berarti bisa aja kita tulis seperti ini. Oke. Sebenarnya bisa nggak kita ngasih rekomendasi di situ? Bisa, Bu. Oke. Dengan cara menambahkan sensor kan? Betul, Oke. Kayak gitu. Nah, sehingga kita udah tahu nih untuk what if analisisnya seperti ini, kemudian kita bisa isi untuk hazobnya. Yang pertama, misalnya kita punya temperatur tadi ya, temperatur reaktor. Temperatur reaktor. Guide word-nya apa? Misalnya yang pertama. Dari itu tadi problemnya. Suhu reaktor meningkat kan berarti high, ya kan? Atau tinggi. Oke, deviation-nya apa? Higher temperatur. Nah, tapi di sini kita analisnya untuk reaktor. Oke. Kemudian konsekuensinya nih sama bisa kita kopikan. Oke. Causesnya apa? Jika temperatur itu tinggi. Terjadi ledakan, Bu. Bisanya terjadi ledakan. Eh, Over pressure. cause loh, penyebabnya loh. Dikarenakan apa loh?
Supply pendinginnya kurang kali. Betul. Kurang suplai pendingin. Cooling water ya. Oke. Ada lagi? Bu, ini slide-nya emang nggak berubah, Bu. Iya kah? Jadi saya dari tadi ngomong. Oh, Masih di ternyata gambar saya ya. ngomong pada angin ya. Oke. Kemudian yang kedua, misalnya penyebabnya ada banyak. Ini bisa kalian banyak tulis. Gitu. Oke. Kita sebentar saya naikkan. Oke, ini nanti kalian tambahin sendiri ya. Misalnya, contohnya kayak gitu. Kausnya kan bisa apa penyebabnya bisa banyak ya. Nah, tadi suggested control-nya itu akan sama dengan kalau di what if analysis itu adalah tadi sensor. Oke. Kalau di HACCP bahasanya adalah suggested control action-nya apa. Oke. Nah, sekarang suhu di dalam reaktor meningkat disebabkan oleh yang lain bisa nggak? Selain parameter temperaturnya reaktornya meningkat. Flow. Flow dari apa? Cooling Cooling water. water. Betul. Oke. Berarti flow-nya seperti apa? Apakah Rendah. high? Low, low. Low. Oke. Berarti deviation-nya lower. Terus ini bisa ya nanti diisilah gini. Oke. Nah, ini yang akan teman-teman kerjakan nanti. Gitu ya. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, di sini oke, ini contohnya ya, contoh mengerjakan worksheet dari What If sama Hazab itu seperti ini. Silahkan teman-teman kalau bisa nyambung dari tugas sebelumnya. Oke, kemarin tugas satu apa? Identifikasi bahaya dari industri. Oke, identifikasi bahaya. Teman-teman kan punya tuh banyak bahaya dari industri yang sudah teman-teman identifikasi. Silahkan analisis suatu sistemnya aja. Sistem ya. Saya bilang sistem bukan node ya. Kalau misalnya unit destilasi itu sistemnya itu unit destilasinya itu. Kalau node analisisnya ini kan dia berdasarkan node ya, part terkecilnya, misalnya kolom destilasi gitu. Itu beda, bisa dibedakan ya. Oke. Kemudian teman-teman silahkan susun what if analysis dan juga hazobnya. Oke. Ini what if analysis itu dari unitnya. Unit yang akan dianalisis. Itu untuk what if-nya. Kemudian itu kan dalam satu unit itu bisa terdiri dari berapa node. Nah, dari beberapa node itu pilih 3 node saja dari sistem yang kalian analisis di what if analysis. Pilih 3, minimal 3 lah, 3 node. Itu teman-teman silahkan analisis Hazop study-nya gitu. Untuk tugas 2. Jadi ada 2 bagian ya. What if analysis dan juga Hazop study-nya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Ibu. Cukup ya. Masih gampang ya. Oke, silahkan teman-teman dikerjakan tugasnya sesuai dengan deadline. Deadline-nya mau kapan?
Kemarin Bu 2 minggu Bu. 2 hari. Oke. 2 minggu Nah, sudah Bu. dalam 2 hari. Hah? 2 minggu Bu. Seperti kemarin Bu. Sebulan, Bu. 2 bulan buat Adrian. Tapi nggak keluar Asik. nilainya nanti. Oke. 2 minggu ya deadline-nya ya. Oke, nanti kita ketemu lagi. Semoga di minggu depan hari Senin gimana? Kita satu kali aja ya. Hari Senin minggu depan kalian available nggak? Pertemuan terakhir deh. Pertemuan terakhir, Bu. Atau mau berapa kali lagi? Jun mau tiap hari kan? Soalnya materinya udah habis. Jadi ini tuh sebenarnya 2 pertemuan. Tiap 2 pertemuan saya jadikan satu. Gitu. Dan saya bikin yang mudah aja lah biar kalian nggak pusing, saya pun nggak pusing. Gitu. Jadi besok minggu depan kalau misalnya gini, kalau minggu depan kita tatap muka, maksudnya kita pertemuan, kita online, tugasnya kalian masih punya deadline 2 minggu karena kan UTS itu kapan sih? Oktober ya? Tanggal Awal 6. Oktober Iya, kayaknya. Bu, Oktober. Tanggal 6 ya? Kayak tanggal 6. Jadi kalian punya deadline, kalian punya misalnya minggu depan kan masih ada satu tugas lagi tuh. Teman-teman masih ada waktu 2 minggu untuk mengerjakan. Maksud saya gitu. Kalau kita pertemuannya tanggal 22 ya sudah, tugas terakhir hanya 1 minggu gitu. Belum lagi nanti masih ada tugas besar itu pengganti UTS. Gimana? Minggu depan hari Senin tanggal 15. Paling nanti obrolin lagi, Bu, sama PJ-PJ-nya. Ya, oke. Nanti kalau sudah ada mood untuk ngobrolin, silahkan diobrolin. Saya dihubungi ya. Ya, Bu, aman. Oke. Oke, kalau gitu cukup untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Silahkan lagi, saya pesan ya. Kalian bisa pikirkan lagi mana yang terbaik, apakah perlu konversi atau tidak. Toh kuliah pun juga gampang. Gitu. Saya tuh mikirnya kalau kalian konversi itu sebenarnya lebih sulit loh ketentuan dari prodi itu. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Saya tutup Zoom-nya. Baik, Bu. Terima Makasih kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.